Selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah bersiap untuk belajar lagi ya? Kali ini kita akan belajar lagi bahasa Indonesia. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang topik, ide pokok, dan juga simpulan, kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks non-fiksi yang berisi penjelasan suatu hal, peristiwa, atau fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Contoh teks eksplanasi seperti teks yang menceritakan tentang peristiwa tanah longsor, atau juga teks yang menceritakan tentang pengelolaan sampah misalnya, dan juga teks yang menceritakan tentang penemuan teknologi. Kemudian, ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu antara lain yang pertama, informasi dibuat berdasarkan fakta atau hal yang terjadi secara nyata dan sebenarnya. Kemudian yang kedua, informasi bersifat ilmiah atau keilmuan. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan mengenai proses atau sebab terjadinya sesuatu. Dan yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Ada beberapa struktur teks eksplanasi ya. Yang pertama terdiri dari pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, kemudian yang ketiga terdiri dari interpretasi atau simpulan. Pernyataan umum adalah bagian pembuka yang berisi informasi umum fenomena yang disampaikan. Kemudian deretan penjelas adalah bagian yang berisi proses atau urutan sebab akibat terjadinya fenomena. Dan yang ketiga, interpretasi atau simpulan adalah bagian penutup atau simpulan yang berisi tanggapan terhadap pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan. Kemudian berikut ini ada contoh teks eksplanasi yang berjudul televisi media penghibur manusia. Mari kita akan coba baca bersama. Di zaman modern saat ini, televisi adalah suatu barang yang wajib dimiliki di setiap rumah karena kebutuhan untuk mengakses informasi serta hiburan di kehidupan sehari-hari. Televisi pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Logie Bard. Ia berhasil membuat televisi yang diberi nama Nipkow disk. Nipkow disk sebenarnya terbuat dari disk karton dengan beberapa lubang persegi yang terletak dengan posisi spiral. Logie Bard mengembangkan sistem pengiriman sinyal melalui gelombang elektromagnetika. Logie Bard terus mengembangkan Nipkow disk buatannya menjadi lebih sempurna. Pada tahun 1927, ia berhasil mengirimkan sinyal audiovisual dari Skotlandia menuju Inggris. Setahun kemudian, ia dapat mengirim sinyal antar benua, yaitu dari Inggris ke Amerika. Berbagai percobaan yang dilakukan oleh Logie Bard membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kita. Kegigihan Logie Bard membuat kita dapat menikmati mudahnya mengakses informasi televisi pada masa sekarang. Untuk itu, kita sebaiknya terus menjaga dan mengembangkan penemuan tersebut agar bermanfaat. Nah, anak-anak, dari bacaan teks eksplanasi
berikut ini, maka akan kita coba lihat struktur dari teks tersebut. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Kira-kira di bagian mana pernyataan umum? Ya, pernyataan umum berada di paragraf pertama yang berisi bagian pembuka yang berisi pernyataan secara umum atau penjelasan umum. Kemudian ada deretan penjelas. Deretan penjelas berada pada paragraf kedua dan ketiga yang menjelaskan secara rinci tentang isi dari teks eksplanasi tersebut. Kemudian ada interpretasi atau simpulan ya, yang berisi tanggapan dan juga simpulan dari teks bacaan tersebut. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi yang terdiri dari ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian struktur dari teks eksplanasi tersebut. Semoga anak-anak dapat membantu dalam belajar. Berikutnya ada tugas latihan yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan latihan 1, kemudian juga mengerjakan latihan PH subtema 2 yang ada di buku paket. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.